Ya, itu ngobrol tentang belief system itu selalu menarik ya, karena kita bicara tentang sesuatu yang sangat fundamental dalam diri kita. Kalau dalam kasus ini Mbak Fiona sama aku kan sama-sama trainer. Gitu. Kalau kita pengen jadi seorang trainer yang mumpuni, ya cobalah kita cari sebuah role model di mana dia adalah seorang trainer yang betul-betul kita kagumi. Terus cari cara dia berpikir, kemudian yang akhirnya mungkin bisa mengubah cara dia berperilaku. Bahwa sadar dia juga akan melindungi dia untuk memiliki hubungan. Hai teman-teman, jumpa lagi. Sekarang kita sudah ada di episode yang ke-10 ya. Senang banget ketemu sama teman-teman lagi karena kita ingin berbagi tentang banyak hal. Terutama hari ini menarik sekali. Kita akan berbagi tentang sesuatu yang dekat sekali dengan kita tidak sadari, tapi sebetulnya sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa bergerak mencapai kepada tujuan kita. Terutama kalau teman-teman lagi ngobrolin soal transformasi diri gitu ya. Ini adalah salah satu basis yang penting banget untuk kita bahas nih, yaitu kita akan bicara soal belief system. Kalau teman-teman ingat, di episode sebelum-sebelumnya, kita banyak ngobrolin soal values ya, values yang ada dalam rumah tangga, values yang ada dalam keluarga, tapi juga values yang kita sangat bawa dalam semua perilaku-perilaku kita. Nah, tetanggaannya dari values yang dekat banget itu adalah si belief system ini gitu ya. Hari ini kita akan ngobrol sama rekan kita, namanya Ibu Fiona Wang. Gak enak banget dipanggil ibu, saya manggilnya Kak Fiona ya. Kak Fiona ini adalah salah satu expert yang akan banyak ngobrolin sama kita gimana kita mengenali tentang belief system kita, sehingga akhirnya nanti kita bisa memilih belief system mana yang betul-betul mendukung kita untuk mencapai tujuan kita dan membantu kita untuk transform menjadi versi diri kita yang lebih baik. Kan kita tidak bisa tidak bertransformasi, ya kan teman-teman. Dan tentunya ditemani lagi dengan Kak Ayu. Hari ini panggil kakak ya. Kita panggil aja deh Kak Ayu sama Kak Fiona. Halo, apa kabar semuanya? Halo, apa kabar semua? Hari ini edisinya serba kakak ya. Kak Lucy, Kak Fiona, sama Kak Ayu. Oke. Ya. Iya, hari ini kalau lihat Kak Fiona itu pokoknya langsung kepikiran gimana caranya membentuk diri kita, mindset kita untuk menjadi orang yang lebih berdaya gitu, Mbak Ayu ceritanya. Iya benar. Aku tadi sedikit ngobrol-ngobrol dengan Kak Fiona ini. Aduh, keren banget ya Mbak Lucy ya. Kayak rugi banget kalau misal hari ini kita nggak korek banyak-banyak dari Kak Fiona ini gitu kan. Tentang aktivitasnya, tentang belief systemnya yang menuntun Kak Fiona sekarang menjadi seorang life coach and mental therapist sekaligus self-help and tools coach ya, seperti itu. Jadi emang itu keren banget gitu, maksudnya bisa membantu orang. Kemudian kalau dalam bayangan saya adalah membantu orang, kemudian mengubah, ini dalam bayangan saya ya Mbak Lucy dan Kak Fiona, yang mungkin bisa dibilang awam dalam hal ini, membantu orang untuk bertransformasi dengan mengubah cara dia berpikir, kemudian yang akhirnya mungkin bisa mengubah cara dia berperilaku. Iya nggak sih sebetulnya kayak gitu Kak Fiona yang dilakukan dalam pekerjaannya? Ya, betul sekali. Ya, pertama-tama thank you Kak Lucy, Kak Ayu ya untuk kesempatannya boleh sharing dengan teman-teman semua. Senang sekali bisa hadir di sini ya. Ya, itu ngobrol tentang belief system itu selalu menarik ya. Karena kita bicara tentang sesuatu yang sangat fundamental dalam diri kita. Kita bicara tentang boleh dikatakan you are what you believe, dikatakan seperti itu. Karena memang ternyata belief system ini adalah yang menjadi blueprint ya, atau yang membentuk life script kita. Menarik sekali ya. Penulisan life script kita itu tergantung dengan apa yang kita yakini itu. Jadi kayak kalau mau mendesain hidup kita harus mengenali belief system kita kan ya, gitu ya Kak Fiona ya? Betul sekali Kak Lucy. Ya perlu kita kenali dulu. Kita kemudian memilah apa sih yang masih melayani kebaikan saya ya, atau yang kita bilang dengan mana yang menjadi empowering belief-nya yang memberdayakan. Lalu mana sih sebetulnya yang adalah limiting belief-nya dan mungkin perlu saya lakukan sesuatu akan belief-belief ini.
Oke. Tapi ketika memilih pekerjaan sekarang, sebetulnya belief system yang mendukung dari Kak Fiona itu sendiri apa sih, Kak Fiona? Belief system, menarik sekali. Kak Ayu ini orang yang pertama nih yang menanyakan pertanyaan ini kepada saya ya. Apa ya belief system yang melandasi saya memilih pekerjaan atau profesi sekarang ya? Nah, saya rasa mungkin karena di dalam pikiran saya harus berpikir bahwa pada dasarnya semua orang itu baik. Itu yang sangat saya believe bahwa humanistik banget ya. Pada dasarnya semua orang itu baik, diciptakan dengan sempurna, dengan baik. Dan semua orang juga pada dasarnya ingin jadi orang baik, yaitu punya being needs dalam dirinya, ya. Ingin menjadi orang yang sebaik-baiknya, itu yang saya yakini, ya. Kemudian yang kedua juga yang saya yakini juga bahwa semua orang itu punya sumber daya dalam dirinya, punya resources yang luar biasa dalam dirinya, ya, yang memungkinkan dia sebenarnya bisa mencapai apapun yang dia inginkan untuk mencapai being needs itu tadi, itu dia punya, ya. Lalu mungkin yang ketiga adalah bahwa perubahan itu sangat dimungkinkan, bahwa perubahan itu sangat mungkin terjadi, sesuatu yang normalnya akan terjadi. Jadi hari ini kalau kita merasa bahwa, loh, kok saya belum seperti yang saya inginkan ya, no worry, karena kita selalu bisa berubah, ya, selalu bisa berproses untuk berubah. Nah itu mungkin beberapa hal yang saya yakini, Kak, untuk menggeluti pekerjaan saya. Kalau ingat Mbak Ayu, kalau ingat obrolan kita di episode yang pertama sama Mbak Diani Pranata, ingat nggak? Beliefnya mirip banget sama beliefnya Kak Fiona nih. Mbak Diani itu kan bilang bahwa dia percaya bahwa Tuhan itu ciptakan kita untuk jadi orang hebat ya. Iya benar. Iya, maka itu yang membuat dia akhirnya tumbuh menjadi orang yang punya daya lenting yang kuat karena dia percaya dia bisa gitu, karena Tuhan berikan dia kekuatan itu. Nah, Kak Fiona juga sebetulnya punya belief yang mirip ya, bagaimana melihat bahwa segala sesuatu tuh sebetulnya orang tuh baik adanya. Ya, dengan itu kita bisa memberikan investasi energi kita, waktu kita, hati kita untuk membantu mereka dengan sebaik-baiknya sehingga mereka bisa berproses itu tadi berubah menjadi yang terbaik, versi terbaik dirinya yang dia inginkan itu. Oke. Tapi emang keren banget ya. Maksudnya beliefs ini kalau di psikologi itu ada yang namanya kan mungkin alirannya itu humanistik ya, yang menganggap bahwa setiap orang itu pada dasarnya baik, punya potensi untuk menjadi baik. Bahkan orang yang berbuat jahat sekalipun sebetulnya pasti dia itu punya satu nilai kebaikan di dalam dirinya dia, yang pada akhirnya itu bisa menjadi satu titik yang kemudian kalau kita kembangkan itu bisa loh untuk mengubah dia menjadi orang yang menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi itu kayak dasar pemikiran yang sangat-sangat oke banget sih menurut saya. Apalagi Kak Fiona ini kan mungkin viewers Mbak Lucy juga harus tahu ya kalau Kak Fiona ini juga merupakan seorang konselor dan juga terapis yang banyak juga membantu membantu klien untuk kemudian lepas atau terbebas dari permasalahan-permasalahan terkait dengan trauma seperti itu ya Kak Fiona ya. Nah, menerima orang dengan hakikat bahwa seburuk-buruknya orang pasti dia punya kebaikan, itu modalitas banget kalau menurut aku. Kayak modalitas buat orang untuk transform tuh itu banget gitu. Tapi kadang-kala ya yang menarik ya Mbak Lucy dan Kak Fiona itu suka menemukan bahwa ada orang yang merasa bahkan dirinya itu tuh gak baik loh. Jadi maksudnya kita melihatnya bahwa ada satu pandangan humanistik, ya kita melihat bahwa setiap orang pasti punya bibit kebaikan di dalam dirinya dan semua orang pasti terlahirkan untuk baik. Tapi pernah gak sih Kak Fiona dalam perjalanan itu bertemu dengan orang yang bahkan dia sendiri merasa bahwa dia tidak layak untuk kemudian saya udah gak punya kebaikan deh kayaknya, sehingga saya gak layak untuk transform gitu. Transform jadi apa lagi, itu kebaikan saya tuh kayak udah gak ada. Pernah gak sih udah pasrah banget gitu ya, udah putus asa gitu ya, geser buat transform gitu kan. Mereka saya pernah juga bertemu dengan klien-klien yang seperti ini. Mereka hanya sedang mengoverlapkan antara niat dan perilaku. Mereka sedang terlanjur, mereka sedang istilahnya ya salah persepsi saja ya, memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang bahwa dirinya adalah perbuatannya. Ya, padahal perbuatan kita bukanlah diri kita. Kita ya kita sebagai seorang pribadi gitu. Seseorang tidak ada orang yang gagal, tidak ada. Yang ada adalah orang yang pernah mengalami kegagalan. Salah fokus ya Kak Fiona ya.
Fokusnya Betul, jadi betul. salah, iya. Mencampur adukan antara pribadinya dia dengan perbuatan dia. Ya, pribadinya ya sejatinya kita tetaplah orang yang sempurna tadi diciptakan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Nah, hanya dalam perjalanan waktu ya, karena terlalu sering dia mengalami hal tersebut, dia kemudian berpikir, melabel dirinya sendiri, oh saya ini orang yang gagal, saya udah mencoba bisnis 10 kali dan 10 kali gagal, berarti saya gagal. Akhirnya semua pengalaman dia itu tadi ya dilekatkan menjadi identitas dirinya. Nah, jadi ketika kita ingin membantu mereka, kita ingatkan lagi, mencoba membuat dia memisahkan diri lagi. Ini adalah diri saya, buat dia berdaya kembali. Yang gagal hanyalah pengalaman. Lalu apa yang dia pelajari dari pengalaman itu untuk bisa bangkit lagi. Jadi keinget ini nih Kak Fiona, salah satu panutannya kita lah ya, tokoh NLP yang namanya Robert Dills kan. Dia mengatakan sebetulnya belief system itu adalah kumpulan atau kumpulan dari generalisasi kita, ya kita mengeneralize gitu ya berbagai macam hal dalam hidup kita. Terutama kalau tadi dari dengar ceritanya Kak Fiona adalah satu, kita menggeneralisasi apa sih? Menggeneralisasi itu artinya mengambil kesimpulan lah ya, mengambil kesimpulan. Betul. Menyamaratakan ya. Menyamaratakan Jadi kita menyamaratakan kemudian menarik kesimpulan dari 3 hal sebetulnya. Yang pertama adalah dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami dalam hidup kita. Kita lantas mengeneralisasi dan mengambil kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah kita mengeneralisasi pemaknaan-pemaknaan yang kita bikin terhadap pengalaman-pengalaman itu. Dan yang ketiga, dan yang ketiga yang tadi Kak Fiona katakan, kita itu kadang-kadang nggak sadar membuat belief system dengan cara menggeneralisasi limiting beliefs ya, limiting apa sih, hal-hal yang menghalangi kita lah gitu ya. Iya betul, limiting beliefnya. Iya, jadi yang kita anggap sebagai limit, yang kita anggap sebagai batasan-batasan itu kita generalisasi. Akhirnya kita believe kayak tadi. Saya pernah gagal waktu interview. Saya gagal lagi dalam membuat proyek pekerjaan saya yang pertama. Terus saya gagal melamar pasangan saya. Akhirnya si limit-limit itu, batasan-batasan itu kita anggap sebagai sebuah kesimpulan bahwa saya orangnya gagal. Iya, itu tadi melekatkan bahwa pengalaman itu kemudian dijadikan identitas dirinya, diberi label saya gagal. Dan ketika kita believe kita gagal, apalagi yang terjadi? Skrip yang mau ditulis judulnya udah gagal. Iya. Jadi program kita adalah program gagal ya nggak Kak Fiona ya? Kemudian kita akan mengoperasikan program gagal untuk menggagalkan. Iya. Apa yang kesuksesan kita sendiri jadinya. Disitulah fundamentalnya si beliefs itu ya. Makanya orang punya beliefs yang tepat itu penting sekali supaya skripnya itu juga benar, dan pada saat dia melangkah juga dia nggak salah gitu kan ya. Betul sekali. Menarik sekali seperti itu. Seseorang berpikir tentang uang, apa yang dia yakini tentang uang? Kalau dia meyakini bahwa uang sumber masalah, ya, maka bawah sadarnya tentu akan menolak untuk memiliki banyak uang. Sebisa mungkin apapun yang dia lakukan unconsciously akan menjauhkan dia untuk mendapatkan banyak uang. Karena ingin menjaga dia untuk tetap aman. Bawah sadar kita kan selalu ingin menjaga kita untuk tetap aman. Demikian juga ketika ada orang yang berpikir bahwa hubungan percintaan itu penuh dengan kekerasan. Misalkan karena sebuah pengalaman di masa lalu, ya, melihat kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya mungkin, lalu dia berpikir, oh ternyata hubungan itu penuh dengan kekerasan. Apa yang terjadi? Maka hari ini, ya, bawah sadar dia juga akan melindungi dia untuk memiliki hubungan. Jadi sebetulnya apa yang kita believe itu menggiring apa yang kita pikirkan itu menjadi sesuatu kenyataan gitu kan ya, Kak Fiona ya? Betul. Ada sebuah blueprint, sebuah cetak biru seolah-olah yang sudah membentuk tracknya bahwa ini program ini akan berjalan dan ini yang akan terjadi. Makanya ini menarik sekali memang. Makanya kita sebagai manusia yang dewasa sebetulnya perlu sangat berhati-hati saat kita mengolah pengalaman-pengalaman kita, memberikan pemaknaan terhadap pengalaman-pengalaman kita, serta tadi melihat batasan-batasan yang ada di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita.
Karena kalau misalnya kita nggak hati-hati, sekali, itu bisa jadi menggiring kepada belief-belief yang nggak tepat dan menjauhkan kita dari tujuan kita, ya nggak sih Kak Fiona? Betul. Untuk itu memang kesadaran dibutuhkan. Iya. Kemudian setelah kita sadar, kemudian apa yang bisa saya lakukan ya tentang limiting belief yang ada. Limiting belief itu mungkin seringkali juga kita kenal dengan nama sebutannya, nama kerennya adalah mental block ya. Iya. Mental block itu adalah belief system yang melimitasi kita, yang membatasi kita, yang menghalangi kita untuk maju. Nah, dengan kita menyadari itu, kita kemudian memilah mana yang sebaiknya kita reprogramming, kita program ulang. Nah, kabar baiknya adalah mental block itu sebenarnya bisa kita, istilahnya kita yang tidak memberdayakan, kita rubuhkan, kita bangun yang baru. Bangun belief baru yang empowering, yang memberdayakan kita. Itu bisa kita lakukan. Jadi kalau aku tangkep nih Kak Fiona, Mbak Ayu nih, bahwa berarti kalau kita pengen jadi orang yang berdaya dan mampu untuk mencapai tujuan kita, langkah pertama adalah aware dulu ya. Kita aware dulu, sadari sebetulnya saya itu punya belief apa sih gitu. Apa aja sih belief saya yang jadi blueprint, cetak biru, langkah-langkah dan perilaku saya ini apa aja sih gitu ya. Kalau tadi ya Kak Fiona bilang. Terus yang kedua, pisahin tuh mana belief yang mendukung kita mencapai tujuan kita dan mana yang jadi mental block kita, mana yang memberdayakan, mana yang justru menghalangi kita gitu. Ya dipisahin tuh teman-teman tuh. Kita udah tahu belief kita apa, aware, kita pisahin. Terus setelah itu kita juga harus bisa memahami sebetulnya ada cerita apa sih, kenapa belief itu terjadi sih. Nanti kita akan bahas itu tuh ya Kak. Setelah kita tahu sebetulnya ada cerita apa di belakang belief kita, maka kita jadi bisa bikin strategi. Kalau bahasanya Kak Fiona tadi adalah kita jadi bisa bikin program baru untuk membuat belief kita lebih memberdayakan kita mencapai tujuan kita. Begitu kan Kak Fiona ya? Keren sekali Kak Lucy. Mantap. Mantap. Pertanyaanku selanjutnya adalah gimana Kak Ayu? Sebetulnya gitu. Kan yang jagoan-jagoan NLP kan udah hadir di sini dua-dua gitu. Ya, nah pertanyaanku dari yang awam ini adalah sebetulnya untuk membuat seseorang itu bisa aware terhadap belief yang dia pegangnya. Kadang-kadang orang nggak sadar bahwa beliefnya dia itu adalah blueprintnya dia. Nah, membangkitkan awareness-nya itu gimana Mbak? Harus ketemu coach kah? Atau sebetulnya ada hal yang bisa dilakukan atau ada pertanyaan-pertanyaan pancingan yang bisa sebetulnya kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri sebagai bagian dari self-talk gitu ya, atau berdialog dengan diri untuk pada akhirnya kita bisa menemukan atau kita bisa membantu diri kita untuk menemukan belief yang jadi blueprint saya tuh sebenarnya ternyata ini loh. Itu gimana? Gimana Kak? Ada beberapa cara atau pendekatan ya. Salah satunya mungkin yang simple yang bisa kita lakukan secara praktis adalah kita lihat apa yang sudah berjalan dengan baik. Kita pilih satu topik, misalkan kita mau bicara soal apa, soal hubungan atau soal uang, ya soal karir misalnya. Apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang belum berjalan dengan baik. Kalau misalkan belum berjalan dengan baik, apakah ada sebuah pola yang berulang? Jadi kita mencoba mengenali apakah ada pola yang berulang. Jika ada sebuah pola yang berulang, nah ini mungkin apa yang saya believe dalam hal ini sebenarnya yang kemudian menarik pola ini untuk berulang. Ya, contoh misalkan ada klien saya yang dia orangnya itu sangat menarik dan dia bilang saya tidak punya masalah dengan membina hubungan, saya memiliki masalah dengan mempertahankan hubungan. Jadi ketemu dengan orang baru, kemudian jatuh cinta dan menjalin hubungan itu bukan masalah buat dia gampang mendapatkannya. Tapi untuk maintain relationship itu yang dia nggak bisa dan akhirnya sampai sekarang belum berakhir sampai ke pelaminan seperti yang dia inginkan. Ini kan kembali lagi kan tentunya apa yang dia inginkan gitu kan ya, seperti yang dia inginkan. Nah kemudian ini berulang terus jadi sebuah pola. Nah, yang menarik adalah apa sih yang sebenarnya saya believe tentang bagaimana merawat sebuah hubungan, menjaga sebuah hubungan. Nah, ternyata memang ada mental block gitu. Karena yang dia lihat adalah di dalam keluarga dia, orang tuanya bercerai.
Dan di keluarga besarnya itu juga banyak yang bercerai. Temannya banyak orang tua yang bercerai. Dan akhirnya dia berpikir begini, bahwa saudaranya mengatakan bahwa percuma, disatukan toh nanti juga berpisah. Seperti itu. Itu yang ternyata diyakini beliefnya. Ada belief seperti itu. Percuma itu tadi loh. Akibatnya apa? Ini hubungan nggak pernah bisa dipertahankan. Gitu. Dan setelah follow while kemudian mereka akan pisah, lalu terulang lagi polanya terus menerus seperti itu. Padahal dia sangat ingin bahwa hubungan tersebut bisa ditingkatkan ketika dia merasa menemukan orang yang cocok atau yang tepat, seperti itu. Itu jadi jagoan di start nggak finish dia ya Mbak ya. Istilahnya ada aja ya kalau Kak Lucy ya. Nah kemudian artinya adalah ada sebuah garis ya, ada sebuah garis normal, tapi kok kita beroperasinya di sini, gitu. Nah, dan ini bukan sekali. Kalau sekali mungkin kebetulan, tapi kalau memang terulang lagi, selalu ada pola. Kalau sudah kejadiannya sampai seperti ini, udah deket nih, akan terulang lagi. Sebenarnya boleh kita cari apa sih sebenarnya belief yang ada. Ya. Nah, kadang orang kemudian awalnya karena dia meyakini sesuatu, cara sabotase diri itu menarik gitu. Dia akan behave in certain way, entah itu speakingnya, entah itu perbuatannya atau perilakunya ya, atau kebiasaannya itu yang terus diulang, ya, sehingga ini kemudian menjadi sangat melekat seolah-olah menjadi karakter dia. Itu caranya itu ya, self sabotage itu salah satunya kayak gitu ya. Kemudian jadi seolah-olah jadi karakter dia. Jadi dia akan membentuk perilaku tertentu ya, menarik energi tertentu juga yang kemudian membuat hubungan itu jadi tidak nyaman dan akhirnya ya sudah lepas. Iya. Jadi pada dasarnya manusia tuh kan sebetulnya dibentuk dengan pola-pola ya. Kita tuh adalah orang-orang yang diprogram sama berbagai macam hal. Nah kebetulan di sini aku pengen nambahin nih buat teman-teman yang ngedengerin nih, karena ternyata belief system kita juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan kita gitu, bagaimana kita dibesarkan. Jadi teman-teman be careful juga terhadap lingkungan yang saat ini teman-teman ada gitu. Jangan-jangan ada belief-belief yang tidak memperdayakan yang diproyeksikan atau diberikan oleh lingkungan yang akhirnya membangun diri kita menjadi orang yang punya belief yang nggak tepat gitu. Itu kadang-kadang nggak disadari juga ya Mbak Ayu dan Kak Fiona. Karena kita nyaman-nyaman aja gitu. Coba misalnya terima kebenaran. Bagaimana? Contoh misalnya aku nih ya, dulu aku berada di lingkungan di mana semua orang itu adalah karyawan yang memang punya karir di sebuah profesi yang profesional di kantor lah gitu ya, karyawan. Nah, belief yang saat itu menjadi sangat kencang adalah hidup itu harus aman gitu, gajian tiap bulan kan, tidak ada resiko. Nah, pada saat aku berubah status menjadi non karyawan, dan aku masih bergaul dengan teman-teman yang berada di lingkungan profesional kantor, itu sangat susah untuk menjadi berdaya gitu, karena ada belief system yang menjadi kolektif belief system gitu ya kalau bahasanya kali ya, kolektif belief system yang akhirnya diproyeksikan ke dalam diri aku yang membuat aku takut untuk keluar dari keadaan tidak aman gitu. Nah itu salah satu contoh yang kadang-kadang nggak kita sadari. Iya. Kalau dari pengalaman benar. Coba teman-teman sadari betul, balik lagi ya, kalau kita tujuan kita tuh apa sih, apa yang pengen kita capai. Kemudian setelah itu mulailah juga mencari lingkungan-lingkungan yang bisa membuat teman-teman mencapai tujuan tersebut. Orang-orang yang lebih mirip punya karakter, punya kemampuan yang ke tempat yang teman-teman tuju, sehingga belief systemnya juga menjadi kolektif belief system yang membuat teman-teman main. Nah, contoh lagi yang tadi itu, kalau waktu Lucy mulai bergaul dengan teman-teman trainer, mulai bergaul dengan teman-teman pengusaha, mulai bergeser tuh belief systemnya. Aku jadi menyadari tadi yang Kak Fiona katakan, ada belief system yang secara berulang membuat aku maju, tapi ada belief system yang secara berulang juga menarik gua mundur gitu, menarik aku mundur dari tujuan aku. Ketemu sama lingkungan yang tepat, bisa punya belief system yang akhirnya menguatkan. Itu salah satu yang bisa teman-teman juga tiru. Setuju sekali. Ya, karena lingkungan sangat mempengaruhi kita ya, Kak Lucy ya. Benar banget. Benar. Jadi kalau emang berarti
Sorry, apa? Mbak Vira dulu. Santai ya. Jadi kayak saya tadi mengatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Awalnya mungkin kita ada pengaruhi lingkungan, tapi kemudian ya itu tadi energi kolektifnya lebih besar dan bisa mempengaruhi kita. Kalau kitanya memang energinya lebih besar gitu ya, lebih kuat, mungkin kita bisa bertahan dari pengaruh lingkungan. Tapi kalau saatnya di bawah energi kolektif itu tadi ya kita yang kemudian dipengaruhi, kita yang jadi ikut lingkungan. Kita kemudian percaya apa yang mereka yakini. Betul. Kayak channel radio gitu loh, Mbak Ayu, kalau aku ngomonginnya, ya kan, kemana gelombangnya lebih kuat, ya dia akan ikut ke sana gitu. Kita harus punya juga energi dan gelombang yang lebih kuat. Artinya sebenarnya kita harus memilih lingkungan yang memang menselaraskan kita dengan kejelasan tujuan kita gitu ya. Betul, jadi kita punya tujuan yang jelas, kemudian kita punya value apa, kita punya belief punya value apa, dan kita memilih lingkungan yang kemudian akan mendukung kita untuk bisa meraih tujuan kita. Berarti itu penting banget gitu ya. Betul banget, Mbak Ayu. Dan ternyata ya juga ini. Sorry. Kita adalah orang-orang yang kita gauli setiap hari. Ya kan? Jadi siapa sih teman-temannya, katanya kalau mau mengenal seseorang lihat siapa teman-temannya. Benar. Itu memang agak ekstrim ya, ekstrim, tapi itu menunjukkan bahwa memang adanya kita kecenderung itu adanya keselarasan antara kita dengan teman-teman kita. Seperti mungkin kalau di sekarang lihatnya adalah kalau pengen lihat seseorang, lihatlah list followernya dia following siapa aja gitu. Bisa dia follow siapa aja. Itu menggambarkan ya. Karena kan musimnya sosial media itu kan sudah seperti bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau mau tahu itu sebenarnya seperti apa, peminatannya gimana, value dia terhadap kehidupan seperti apa, cek aja list followingnya dia follow siapa, gitu bisa nggak sih? Betul, karena apa yang dia katakan akan menarik certain people to come. Yes. Nah, in the other hand, dan sekaligus nih ngingetin teman-teman, in the other hand, sebetulnya ada tips sederhana yang bisa membantu teman-teman untuk kalau bahasanya kita tuh memodel kali ya, mencontoh dari orang-orang yang memang ingin memodel ya, mencontoh orang-orang yang pengen kita jadikan apa sih acuan gitu ya. Contoh misalnya gini, gini, paling enak tuh belajar dari orang yang udah duluin ngejalanin, bener nggak sih teman-teman? Ya nggak? Kalau dia udah duluan ya kita memodel lah, nyontoh lah apa yang dia lakukan. Nah contoh misalnya gini, kalau misalnya kita pengen jadi seorang trainer gitu ya, kalau dalam kasus ini Mbak Fiona sama aku kan sama-sama trainer gitu. Kalau kita pengen jadi seorang trainer yang mumpuni, ya cobalah kita cari sebuah role model di mana dia adalah seorang trainer yang betul-betul kita kagumi. Terus cari belief system dia apa, dan siapa tahu kita bisa memodel itu. Exactly. Contoh yang mungkin bisa aku kasih tahu nih, teman-teman yang saat ini kepikiran, gini. Sebetulnya tadi Mbak Ayu yang mengatakannya, Mbak Ayu dan Mbak Fiona juga, apa yang dikatakan oleh seseorang sebetulnya menggambarkan dia itu siapa kan, dan belief system dia seperti apa. Nah, contoh misalnya, aku tuh suka banget sama Einstein. Albert Einstein ya, menurut aku dia adalah seorang filsuf yang luar biasa. Coba kita lihat quotes-quotesnya dia. Salah satu yang sangat terkenal adalah gini, Einstein mengatakan bahwa jika kamu ingin hidup kamu berubah, hanya orang gila sajalah yang hidupnya mau berubah tapi melakukan hal yang sama setiap hari. Ya kan? Itu Einstein bilang begitu. Ya, benar. Sebetulnya itu menggambarkan Einstein banget nggak sih, bahwa dia adalah orang yang sangat kreatif, melihat dari berbagai macam pendekatan yang berbeda-beda. Iya. Contoh satu lagi adalah Jack Ma. Jack Ma tuh bilang gini, if you don't give up, you still have a chance, kata Jack Ma. Itu Jack Ma banget kan? Dia tuh diapain aja bangun lagi dia, gitu kan ya, jebret bangun lagi, ditolak berapa puluh kali dia gitu kan, tapi dia tetap jadi seseorang yang bisa dibanggakan. Terakhir mungkin Elon, itu salah satu yang aku juga sangat suka, si Elon itu. Elon, bacanya apa sih, Elon Musk ya? Elon Musk. Elon itu yang punya Tesla ya. Dia mengatakan, I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary. Kalau kita lihat quotes-nya dia itu, belief-nya dia itu, quotes kan menggambarkan belief-nya dia ya, bicara soal sesuatu yang orang yang extraordinary. Ya Elon banget kan.
ya kan? Dia banget. Betul, betul. Jadi teman-teman yang para viewers nih, kalau memang pengen mengubah belief teman-teman menjadi lebih berdaya, coba lihat orang yang kita kagumi, kita cari quotes-quotesnya dia, dan belajar dari quotes-quotesnya dia, karena itu belief sistemnya dia. Kadang-kadang itu bisa membantu kita jadi merubah belief sistemnya kita. Itu cara sederhana yang bisa kita lakukan. Bisa dilakukan ya. Oke. Makanya diproses kalau diproses transformasi. Kalau di proses transformasi di beberapa episode yang lalu Mbak Lucy sempat sampaikan bahwa kita harus punya role model. Sebenarnya siapa yang mau kita jadikan role model itu penting untuk kita punya gitu. Orang yang bisa kita lihat, kita jadikan acuan, role model kita itu siapa. Kita harus punya ya orang itu ya. Itu yang Mbak Lucy, Mbak Kaviona, bisa membantu kita lah untuk akhirnya ngebentuk diri kita mendekati tujuannya kita. Tadi belajar sama orang yang udah duluan gitu sebetulnya. Tapi belajar sama orang yang duluan yang udah sukses ya. Jadi kita ngopinya enak tuh. Ngopinya enak. Kita nggak perlu mengulang segala sesuatu itu dari zero. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Dan role model itu kan membantu kita untuk itu. Menjadi mentor kita juga ya. Bos ex-bos aku tuh pernah bilang gini Kak Fiona. Menurut aku itu bener banget. Umur kamu nggak akan cukup Lus untuk belajar segala sesuatu dan segala hal, dia bilang. Udah deh, baca buku aja dari biografinya orang-orang yang kamu kagumi. Dari baca buku biografi orang-orang yang kamu kagumi, kamu bisa belajar banyak. Kamu nggak perlu mengalami itu semua, tapi kamu bisa memodel itu menjadi bagian dari proses pembelajaran hidup kamu. Dia bilang begitu. Dan menurut aku, Oke. Ini menarik. Tapi kita mau balik lagi Mbak Lucy, belief ini gitu kan ya. Tadi kan kemudian ketika kita bisa mengenali belief, setelah kita kenal belief yang menjadi blueprint kita, maka kita punya tugas untuk memisahkan mana belief yang kiranya bisa memberdayakan kita, mana sebetulnya belief yang pada akhirnya menjadi mental block kita. Kenalinnya tadi dengan coba salah satu caranya pola berulang, apa sih yang terjadi sama kita, kenapa sih bisa berulang jadi seperti itu kan. Nah, ketika kita ketemu satu belief yang tidak memberdayakan, Mbak, yang istilahnya jadi mental block kita, ngapain? Sementara kadang-kala kan buat menghilangkan belief yang sudah menjadi istilahnya it's a belief gitu, kita mempercayai itu dan meyakini itu bahkan dari mungkin kita sejak masih kecil banget gitu kan, tanpa kita sadari kita itu jadi mental block kita. Seperti salah satunya yang tadi Kak Fiona bilang, kalau punya duit bakalan jadi repot. Padahal siapa bilang gitu kan. Kasih saya aja deh. Gak akan repot kan. Kalau ada mental block seperti itu gitu, menyingkirkannya gimana Kak Fiona? Atau Kak Fiona mau berbagi Kak Fiona sendiri punya mental blocks apa dulu, dan kemudian menyingkirkan si mental block itu gimana Kak? Baik Mbak Ayu. Jadi kalau untuk merubah limiting belief, ya ada beberapa pendekatan juga ya, seperti Mbak Lucy juga pasti menguasai banyak teknik untuk bagaimana kita changing belief ya, karena di NLP memang ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan ya. Nah, mungkin sore ini saya pengen sharing pengalaman saja ya, sharing pengalaman apa yang biasanya saya lakukan ya, dan ini mungkin bisa menjadi tips juga buat para viewers semua ya, bagaimana kita bisa mengganti program-program yang sudah ingin kita ubah dan membangun yang baru. Simple sekali, caranya adalah dengan self-talk. Dengan positive self-talk itu kita bisa merubah belief kita. Karena kita tahu bahwa pikiran kita kan ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Dan belief system ini kan ada di bawah sadar. Ya. Nah, kalau kita lihat pikiran sadar itu kan perbandingannya kan 10:9 ya, kalau di general ya, 10:90. Jadi bawah sadar ini memang kuat ya, jauh lebih kuat dari kita. Namun si 10% ini adalah bosnya, ya, pemimpinnya. Jadi pikiran sadar ini ya yang bisa secara sadar mengubah gitu. Dia perlu membriefing ke bawah nih, ibaratnya nih. Kalau kita pakai perumpamaan, ya kan ada orang memperumpamakan bahwa ini adalah tentang joki kuda dan kudanya gitu. Mungkin saya pengen bawa ke contoh yang lebih kesehari-hari adalah ibaratnya ini adalah pemimpin di divisi dan ini adalah timnya gitu ya. Ini nggak bisa bekerja sendiri, pasti perlu dukungan dari timnya. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah si pikiran sadar perlu secara sadar ya meyakinkan itu penting ya untuk mengajak yang di bawah ini berubah sesuai dengan yang dia ingin.
inginkan dengan alasan-alasan yang reasonable dan memberikan imbalan. Ya, kan bawah sadar kita ini kita punya satu istilahnya naluri adalah kan selalu mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Jadi kita seeking pleasure, avoiding pain. Mencari imbalan, menjauhi ancaman. Itu adalah naluri kita. Bagaimana kita meyakinkan bawah sadar kita bahwa apa yang kita mau ubah ini adalah sesuatu yang memberdayakan buat kita, baik buat kita, membawa benefit untuk kita. Jadi kita kasih pleasure-nya dulu, kasih imbalannya dulu, ya. Nah, jadi kita ubah bahwa apa yang kita pegang selama ini, yang kita yakini ini salah, keliru, kurang tepat lah. Ya, sebenarnya bukan tentang salah dan benar, tapi tidak membawa manfaat pada hidup kita. Untuk itu, secara sadar kita mau meyakini yang baru. Ini juga bisa ditambahkan dengan afirmasi yang kita lakukan setiap pagi atau malam, ya pas bangun tidur atau sebelum tidur, itu bisa memperkuat afirmasi ya, self hypnosis kita ya. Kita masukkan sugesti-sugesti positif yang kita inginkan, program-program baru itu tadi, gitu. Misalkan ada orang punya belief bahwa cari uang tuh sulit, ya. Cari uang tuh sulit gitu. Nah, itu kita bisa lihat dari speakingnya, dari kata-kata yang sering diucapkan. Ya, bagaimana dia memperlakukan uang, hubungannya dengan uang. Ya, karena kalau cari uang sulit ya pasti keluarnya juga diirit-irit gitu kan ya. Dia ada kekhawatiran gitu ya, ada kekhawatiran ketika harus mengeluarkan uang, biasanya seperti itu. Nah, ketika mau diubah, bagaimana dia mengganti programnya menjadi uang itu bisa datang dengan mudah dan menyenangkan misalnya. Nah, ini kan dia pikiran sadarnya perlu setuju dulu, betul nggak? Kalau pikiran sadarnya nggak setuju, bagaimana dia mau briefing timnya? Kan nggak mungkin dia ngomong berantem target, deh. dia sudah yakin mencapai target kan? Nah, secara sadar, pikiran sadar ini perlu agree dulu. Betul, ya. Mencari uang itu sebenarnya gampang. Nah, dia dulu harus sepakat. Setelah dia sepakat, dia menyadari itu, dia terima, ya, baru kemudian dia bisa briefing ke bawah. Nah, secara unconsciously kan pikiran dari bawah sadar suka muncul ya. Oh, tuh kan sulit kan. Nah, saat itu secara sadar kita harus membuat konfirmasi gini. No, jadi kita bilang gini, no ke pikiran limiting belief yang muncul. No, ya, ini tidak benar. Yang benar adalah harus langsung kita program. Ya, yang benar adalah sebenarnya bisa uang itu datang dengan gampang. Dan ketika saya mengalami sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, ya, itu hanya sebuah kejadian saja. Itu hanya sebuah kejadian ini saja. Ya, kadang-kadang segala dikhawatirkan apa? Berulang kan? Tuh kemarin begitu, nanti sekarang begini lagi. No, tidak. Ya, yang akan terjadi adalah masukin program yang positif. Nah, lalu ketika kita ngomongin sesuatu yang positif, lama-lama kan bawah sadar mulai terlatih. Dia akan muncul sesuatu yang positif kan? Kita harus cepat-cepat yes, disetujui, dikonfirm. Itu cara kita melatih bawah sadar kita untuk mulai memiliki pemikiran yang positif. Lama-lama ini akan menjadi sebuah belief baru. Jadi kalau kita pas muncul sebuah keyakinan gitu yang negatif, cepat-cepat dinaukan, kemudian yang oke, cepat-cepat di-yes-kan. Itu salah satu caranya. Lalu self-talk, perhatikan. Ya, setiap hari kita ngomong paling sering dengan siapa sih? Dengan diri sendiri kan? Nah, ini yang dipastikan semua kata-katanya ini adalah yang mendukung belief baru yang mau kita bangun. Selaras dengan hal-hal yang mau kita bangun. Misalkan soal uang tadi. Begitu kita misalkan ada transferan masuk gitu ya. Tuh kan, bener kan, gampang kan? Yes. Iya. Dan seterusnya gitu ya. Lalu ada muncul rasa nggak enak, tunggu dulu. Kenapa ada rasa nggak enak? Sadari, rasa nggak enak yang dirasakan apa? Lalu peluk rasa nggak enak itu. Katakan semua baik-baik saja, memang ini yang kita inginkan. Karena kasih reason yang tadi lagi, kasih reason yang memberikan pleasure itu tadi, imbalan itu tadi. Dengan saya punya banyak uang, saya bisa membantu orang lain lebih banyak. Saya bisa membantu orang lain lebih. Jadi uang itu nggak jahat, uang itu baik. Karena terbaik buruknya tergantung saya. Itu self-talk yang dikatakan. Ayo, dia sampai rasa nggak enaknya hilang. Nah, nanti lain kali kalau ada kejadian seperti itu, cek lagi ada rasa nggak enak.
ketika saya tuh yes terima uang banyak, terasa nggak enak. Kalau masih ada lakukan lagi, peluk lagi, kasih tahu lagi, ngajak ngobrol lagi. Itu lama-lama akan tergantikan dengan program yang kita inginkan. Harus telaten. Karena siapa coba yang bertanggung jawab pada hidup kita kalau bukan diri kita sendiri. Benar, setuju. Benar, setuju. Berubah secara sadar. Kak Fiona, tapi kalau misalnya lagi berhadapan dengan klien atau apa ya, sering nggak sih nanya gini, oke, self talk ini berapa lama bisa ngubah yang namanya mental block and belief system kita? Itu sebetulnya ada takaran waktunya nggak sih Kak Fiona? Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa jika kita ingin membangun fondasi kesadaran baru atau kebiasaan baru, ya, itu kita perlu lakukan 21 hari. Nah, kalau dari apa yang saya tangkap gitu ya, dari pengalaman saya, 21 hari itu benar-benar baru basisnya ya, fondasinya ya. Namun kita kalau mau mengubah itu menjadi sebuah kebiasaan baru, apalagi belief yang baru, mungkin perlu 90 hari. Sebenarnya setahun kalau penelitiannya sih, Kak Fiona, kalau aku itu ya baru sih. Nah, kalau sudah benar-benar setahun itu lebih lama lagi. Udah jadi program baru. Sudah jadi program baru. Kalau kita 90 hari mungkin kita bisa bilang, aku udah mulai punya kebiasaan baru loh. Karena kebiasaan itu adalah awal kan, kebiasaan berpikir, pola, membentuk pola juga. Ya, ini sesuatu yang ada sesuatu yang baru loh. Namun begitu baru jadi itu kuat apa lemah? Kan sudah pasti masih lemah. Nah, mungkin yang Mbak Lucy katakan benar, ketika sudah 1 tahun mungkin ini udah benar-benar matang. Iya. Tidak benar-benar jadi. Iya, tapi juga sangat tergantung dari ini sih Mbak Ayu, kalau menurut aku sangat tergantung dari seberapa dalam belief yang sudah tertanam gitu kan, seberapa sering, seberapa konsisten, seberapa komit kita terhadap latihan-latihan untuk membangun belief yang baru gitu. Jadi benar-benar sangat tergantung dari individunya ya kan. Jadi case by case kalau menurut aku nggak bisa dibilang sebetulnya berapa hari. Ya, makin kita konsisten, makin kita sering berlatih ya makin cepat itu berubah menjadi sebuah belief. Betul. Saya rasa kita kalau ke klien, kita kalau kasih yang terlalu sulit, mereka biasa akan merasa aduh sulit banget sih. Kan? Kita perlu kasih stages ya, milestone-nya yang encouraging, yang gampang buat mereka raih. Dirasakan impact-nya ya. Betul. Dirasakan. Biasanya saya akan challenge mereka adalah coba deh lakukan 3 minggu, 21 hari kan? Iya. Nah, coba dilakukan dulu 21 hari itu sudah membangun satu fondasi. Coba dilihat apa yang berubah. Saya sudah mulai begini loh, sudah mulai berubah. Sekarang sudah begini. Good. Kita kan kita bantu mereka untuk memperkuat ya bahwa mereka bisa ya kamu bisa kan seperti itu kan, jadi dia kemudian akan semakin semangat, dopaminnya muncul gitu kan ya, makin semangat gitu ya. Nah kemudian dia akan meneruskan itu, coba deh kamu kalau bisa lakukan 30 hari, hebat, itu kebiasaan baru udah terbentuk gitu kan. Nah pola pikirmu yang baru itu sudah terbentuk, coba lakukan terus. Maka dia afirmasi, dia lakukan self talk-nya dia latih gitu kan. Nah setelah itu coba apa yang berubah. Iya, jadi kalau di dalam bahasa negosiasi tuh ada small gain ya, ada kemenangan-kemenangan kecil yang bisa kita rasakan dan kita lihat. Small winningnya itu small winningnya itu penting banget gitu. Iya, itu karena dari satu kesuksesan kecil akan menarik kesuksesan yang lebih besar. Sekarang dia bisa berubah ya. Ini yang suka berpikiran negatif. Kadang kan sampai ada yang pakai karet gelang tuh supaya muncul ya. Jadi sebenarnya kasih punishment kan. Dia sedang kasih pain-nya ini gini loh, kalau kamu suka berpikiran negatif gitu kan, ada itu cara berlatihnya, macam-macam pendekatan. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai, sekarang udah nggak muncul loh, pikirannya udah positif loh, nggak ada lagi loh suara di dalam yang bilang, kamu nggak bisa, udahlah nggak usah lah, percuma, udah nggak ada lagi loh. Nah, terus, ya artinya apa? Sudah mulai terbentuk kebiasaan baru nih dari si bawah sadar ini nih. Ya, tinggal diteruskan saja. Ya, karena kalau langsung berhenti, ya kita latihannya itu masih lemah. Bibitnya belum kuat ini ya, belum bisa tumbuh tadi ya. Mungkin perlu sampai benar-benar dia bisa jadi tumbuh pohon yang cukup kuat untuk terus membesar ya. Iya. Iya, jadi memang teman-teman kalau mengacu kepada apa yang diceritain sama Mbak Fiona gitu ya, ingat bahwa kita manusia tuh ada yang namanya sesuatu yang kita sadari dan sesuatu yang tidak kita sadari yang sebetulnya menderive
semua perilakunya kita. Yang kita sadari itu yang kelihatan biasanya gitu ya. Jadi kayak misalnya perilaku kita itu 10% lah ya, Kak Fiona ya. Behavior ya. Behavior itu kelihatan gitu. Tapi jangan lupa di 90%-nya tuh ada pemikiran-pemikiran kita, perasaan-perasaan kita, ada value yang kita bawa dari keluarga kita, dari berbagai macam hal pengalaman hidup kita. Tadi ada belief system di situ. Dan jangan lupa di paling bawah sebetulnya ada kebutuhan-kebutuhan kita dari sejak kita kecil yang sebetulnya itu mendrive belief systemnya kita. Itu menurut aku penting kita sadari. Kalau aku kasih contoh secara gamblang gitu ya, dari pengalaman hidupku ya, mungkin ini bisa ngebantu para viewers untuk melihat dengan cara lebih lebih membumi gitu kali ya. Jadi gini, apa sih yang behavior atau sesuatu yang kelihatan dari hidup aku yang sebetulnya menghalangi aku mencapai tujuanku? Waktu itu kejadiannya gini, aku tuh karena sudah tidak bekerja kan harus menjual sesuatu, ya kan, menjual diriku, menjual proyekku gitu ya. Tapi yang kelihatan program yang berulangnya tuh kalau kata Kak Fiona ya, program yang berulangnya tuh aku nggak bisa jualan. Aku setiap mau jualan terus jadinya stop sampai leher doang, nggak ketelan. Jadi sebenarnya apa yang terjadi perilaku aku pada saat aku mau menjual sesuatu aku stop. Ada yang nyetop aku, si limiting beliefs tadi atau mental block aku. Kemudian sebetulnya dibalik dari perbuatan aku tadi yang nggak bisa ngomong gitu, sebetulnya ada apa sih? Rupanya ada pemikiran dan perasaan. Saat itu pemikirannya adalah gini, jualan itu gangguin orang. Orang belum tentu seneng gitu. Pemikiran aku tuh kayak gitu tuh, ya kan? Nah nanti dulu kalau diruntut lagi dari pemikiran itu ada belief apa sih yang menggiring pemikiran itu? Ternyata beliefnya gini, karena kalau saya jual, ini belief saya ya, kalau saya jualan, saya gangguin orang, nanti bisa jadi konflik, nggak temenan lagi sama dia. Itu belief saya. Nah, itu si belief itu rupanya membuat saya jadinya nggak bisa. Belief tadi itu membuat saya jadi berpikir bahwa saya itu bisa menciptakan konflik dan akhirnya yang muncul adalah saya nggak bisa jualan. Tapi ingat tuh, sebetulnya belief itu tabrakan sama value saya yang mana sih? Gitu. Saya adalah orang yang punya value harmony. Makanya konflik jadi gak enak banget gitu. Betul. Karena saya menyadari korelasi. Iya, tetanggaan ya kalau kata kita dikit aman. Jadi tetanggaan. Karena value saya harmony, ketika saya berpikir dan percaya bahwa itu bisa menciptakan konflik, saya stop. Gitu. Nah, jadi nyambungnya ke situ. Nah, kalau balik lagi diurut lagi nih sebetulnya. Kenapa sih saya bisa punya value harmony gitu? Iya kan? Karena saya sebetulnya waktu masa kecil saya tidak mengalami banyak harmony things gitu. Saya mencari harmony itu. Jadi sebetulnya ada needs yang sangat dalam, ada kebutuhan yang sangat dalam di dalam diri saya untuk memiliki kehidupan yang in harmony. Itu belief yang ingin saya ada dalam hidup saya. Jadi buat para viewers penting banget ketika para viewers itu merasakan atau melihat sebuah perilaku yang berulang yang menghalangi para viewers itu untuk mencapai tujuan, coba diruntut ke dalam gitu. Sebetulnya ada pemikiran apa sih, ada perasaan apa sih, ada belief apa, ada value apa, dan akhirnya sebenarnya ada kebutuhan apa yang harus dipenuhi gitu. Nah, kita para coach tuh mainnya di situ kan sebetulnya ya, Kak Fiona ya. Gimana kita bongkar itu satu persatu. Nah, ya apa yang bisa dilakukan kita sebagai seorang personal adalah tadi nomor satu yang kita lakukan, yang kita obrolin dari tadi. Coba sadari dulu aja gitu. Sadari ada perilaku apa. Semua berawal dari kesadaran ya, Kak Lucy ya. Dan kalau terus nggak bisa mengatasinya, ya cari teman untuk bantu kita mengatasi hal itu. Kalau pengalaman aku kayak gitu. Nerusin sedikit setelah saya tahu ternyata saya tuh harmony gitu ya. Value saya tuh harmony yang menghalangi saya untuk jualan karena itu ada potensi konflik. Ya udah sekarang carilah value apa yang bisa nemenin. Salah satu value saya yang sangat kuat adalah kontribusi. Ya, jadi saya suka sekali berkontribusi. Maka pada saat berjualan yang saya lakukan adalah ya tadi si kontribusi dulu yang dikedepanin untuk nemenin. Ya, apa yang saya bisa kontribusikan terhadap klien saya lalalili. Jualannya laku deh. Betul. Itu tadi kita memberikan sebuah value, memberikan sebuah pleasure-nya apa. Jadi itu yang dikedepankan. Iya.
Jadi ternyata sesuatu yang menghalangi kita selama ini bisa banget kita tangani dengan mencari value lain yang nemenin value tadi. Itu sebetulnya salah satu teknik yang sederhana. Cari aja kayak kalau si tadi value aku in harmony, ternyata tabrakan sama konflik. Nah kalau gitu apa dong yang bisa dicari? Oh saya punya value yang lain yang kuat banget dalam diri saya, which is adalah kontribusi. Yuk kita berduaan kalau jualan gitu, kontribusi nemenin in harmony, jadi deh gitu. Sebuah perilaku baru di mana kalau saya jualan lebih kepada kontribusi kepada kontribusi. Itu contoh yang keren banget. Jadi gampang. Itu keren banget. Iya benar. Karena mental blocks-nya itu bisa digeser dengan memang value yang kita rasa sesuai dengan kita. Itu makanya di awal tadi Kak Fiona sempat bilang bahwa yang namanya value sama beliefs itu tetanggaan, bisa harmonian. Jadi memang sejalan supaya hidupnya jadi gampang dan mudah gitu ya. Betul. Mbak Ayu, seperti biasa kalau ngobrol terus kita nggak nyadar, ini udah waktunya udah mau habis nih Mbak Ayu. Gimana nih? Selalu apa yang harus kita lakukan ini? Kak Fiona, ini nggak terjadi di episode kali ini saja. Perbincangan harus terputus di tengah karena di episode sebelum-sebelumnya juga seperti itu ya. Kita lagi asik ngomong, ternyata waktu kita sudah habis. Iya. Gimana Mbak Lucy? Jadi meskipun pengen dengerin lebih banyak lagi dari Kak Fiona, karena sebetulnya Kak Fiona itu adalah salah satu orang yang ahli banget dalam bongkarin yang tadi kita obrolin nih. Gimana merubah belief system kita, gimana menggiringnya menjadi belief system yang baru. Tapi waktu jualah yang akhirnya membuat kita harus berpisah. Nanti kita bikin episode yang lain lah ya Kak Ayu ya, gitu ya. Nah teman-teman sebagai kata penutup mungkin ya kalau bahasanya kita lah ya, sesuatu yang ingin kita kuatkan di dalam obrolan kita hari ini adalah teman-teman ingat apa yang tadi Kak Fiona katakan bahwa setiap orang sebetulnya baik adanya gitu ya kan. Kita selalu terlahir dengan baik, kita punya resource yang nggak terbatas dalam diri kita. Jadi jangan pernah takut ketika teman-teman merasakan bahwa saya punya begitu banyak halangan dalam hidup saya, punya begitu banyak mental block dalam hidup saya. Nomor satu adalah sadari saja dulu pola apa yang terus berulang dalam diri kita yang menghalangi kita menuju kepada tujuan kita. Tapi jangan lupa sadari juga pola-pola apa yang mendukung kita mencapai tujuan kita, ya kan, Kak Fiona? Kemudian pisahkan itu. Kalau yang mendukung tujuan kita, of course diperkuat saja, gitu ya. Diulang terus-menerus sehingga itu menjadi lebih kuat lagi. Dan kita punya belief yang mendukung kita dengan sangat. Nah, yang menghalangi kita, tadi Kak Fiona katakan, yang menghalangi kita perlu dibikin strategi khusus. Ya kan, kalau strateginya Kak Fiona tadi adalah coba dong strategi khususnya itu adalah dengan cara membuat pikiran sadar kita mengontrol dan kemudian bekerja sama dengan apapun yang menjadi pikiran bawah sadar kita agar nanti pelan-pelan kita bisa membangun belief yang baru. Itu keren banget tadi diceritakan dengan self-talk tadi ya, positif self tadi dan positif self-talk. Nah, ingat-ingat kalau positif self-talk ada dua nih dari Lucy tambahannya. Yang satu, cari sebanyak-banyaknya evidence, bukti-bukti yang dalam kehidupan kita yang mendukung bahwa ada afirmasi positif itu betul-betul terjadi. Carilah dari pengalaman kita bahwa iya betul, ini afirmasi positif ini works untuk diri kita. Yang kedua, lakukan dengan konsisten, dengan komitmen dan terus-menerus, anggap sekali-kali harus terus dilakukan gitu. Sehingga belief yang baru itu bisa terbangun dan akhirnya menjadi kuat juga dan berubah menjadi belief yang tadi nemenin di sebelahnya itu yang bahkan mendukung empowering mencapai tujuan. Empowering belief ya. Jadi itu yang ingin saya ingatkan. Oh iya, satu lagi yang tadi dari saya. Cara gampangnya cari role model kita, pelajari belief system mereka, coba copy dan model belief system itu. Siapa tahu cocok buat teman-teman. Sehingga teman-teman bisa belajar untuk menemukan belief-belief baru yang positif. Karena para role model kita tuh pasti punya belief-belief keren yang positif tuh. Ya cobalah di model. Kalau Lucy tadi memodel Pak Einstein, Pak Jack Ma sama Pak Elon, itu yang 3 quotes itu yang buat aku belief mereka yang bisa aku modal. Jadi itu, oke, saya kasih kesempatan buat Kak Fiona sedikit saja Kak Fiona sampaikan pesan-pesan kepada para viewers. Oke.
Pesannya mungkin berupa summary singkat juga dari yang tadi saya sampaikan. Ya, apakah tanyakan pada diri sendiri, ya, apakah hidup seperti ini yang saya inginkan? Kalau dalam konteks yang lebih sempit, gitu ya, apakah hal ini yang saya inginkan? Ya, jika tidak, kalau belum berjalan seperti yang kita inginkan, believe apa ya kira-kira yang ada di baliknya ya. Sadari, kenali. Lalu kemudian jika Anda menemukan ada sesuatu yang sudah tidak melayani kebaikan Anda, mungkin sudah saatnya dia ditepikan dan digantikan dengan yang baru, yang memberdayakan. Secara sadar juga kita akan melakukan program, ya. Nggak ada orang lain yang bisa melakukannya untuk Anda, hanya Anda yang bisa melakukan untuk diri sendiri. Because this is your life, ya. Take the responsibility. Iya, cakep banget. Iya, keren banget. Keren banget. Ini episodenya konten banget. Jadi isinya tuh padat didengerin satu episode itu. Kalau buat saya sih ya, kalau buat saya yang maksudnya nggak terlalu into dunia per coach dan NLP gitu ya. Ini tuh insightful dan konten banget gitu. Jadi isinya tuh padat banget. Seneng banget ya Kak Ayu ya. Seneng banget. Kak Fiona, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Saya juga terima kasih. Kak Ayu, terima kasih banyak. Sudah ditemani seperti biasa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kerennya gitu ya. Jadi semoga apa yang kita sharingkan ini betul-betul bisa menuai manfaat untuk teman-teman yang mendengar. Amin. Dan ingat ya, transformasi diri itu sangat penting supaya kita bisa merubah diri kita mencapai versi yang lebih baik setiap harinya. Dan transformasi diri membuat hidup kita makin berarti. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Bye.